Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Siti Salama, MPM 19710130. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi IMK, interaksi manusia dan komputer. Baiklah, yang pertama tentang pendahuluan. Evaluasi adalah sebuah proses sistematis pengumpulan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat user tentang pengalamannya dalam penggunaan sebuah produk untuk tugas tertentu pada lingkungan tertentu. Mengapa evaluasi dibutuhkan? 1. Desainer tidak dapat menjamin bahwa karyanya pasti bagus. 2. Untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk menyukainya. 3. Untuk mengetahui kepuasan pengguna produk melalui kuesioner atau interview. Selanjutnya, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan melalui riset pasar pada beberapa situs, yaitu: pertama, pada formatif evaluasi, yaitu selama proses pembuatan produk tersebut agar sesuai kebutuhan user. Kedua, saat produk telah jadi melalui prototip. 3 adalah sumatif evaluasi, yaitu saat produk telah dipasarkan. Kemudian paradigma evaluasi. Pertama, quick and dirty evaluation adalah evaluasi berupa keinginan dan kesukaan user yang disampaikan secara informal kepada desainer. Kedua, usability testing. Evaluasi ini melibatkan pengukuran kinerja user yang diukur dalam jumlah kesalahan dan waktu untuk menyelesaikan tugas. Dan evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara. 3. Field study. Evaluasi dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja, menggunakan teknik interview, observasi, partisipatory, dan etnografi. 4. Predictive evaluation. Evaluasi didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user. Hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah penggunaan produk. Selanjutnya, ada teknik-teknik evaluasi. Ada beberapa teknik-teknik evaluasi, yaitu: 1. Observasi user. 2. Menanyakan opini user. 3. Menanyakan opini ahli. 4.
menguji forma user. 5. Memodalkan forma tugas user untuk memprediksikan memajukan user interface. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hubungan paradigma quick and dirty dengan teknik evaluasi. Hubungan ini bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya, hubungan paradigma usability testing dan teknik evaluasi bisa dilihat di tabel. Kemudian hubungan paradigma field studies dengan teknik evaluasi bisa lihat di tabel. Terakhir, hubungan paradigma prediktif dan teknik evaluasi bisa lihat di tabel. Sekarang adalah tentang skala Likert, yaitu skala yang digunakan dalam evaluasi. Pertama, skala ukuran 4. Kedua, skala ukuran 5. Ketiga, skala ukuran 7. Skala yang paling sering digunakan dalam evaluasi adalah skala ukuran 5. Nah, yang ini terakhir. Contoh dari sebuah evaluasi dapat dilihat dari tabel ini. Skala yang digunakan ukuran 5. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang evaluasi INK, interaksi manusia dan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mila Siti Salama, MPM 19710130. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi pada interaksi manusia dan komputer. Baiklah, yang pertama tentang tujuan evaluasi. Ada beberapa tujuan evaluasi, di antaranya adalah 1. Melihat seberapa jauh sistem fungsi. 2. Melihat efek interface bagi user. 3. Mengidentifikasi problema khusus yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Terdapat 2 jenis evaluasi, yaitu pertama, laboratori evaluasi dalam kondisi percobaan. Kedua, lapangan evaluasi dalam kondisi kerja sebenarnya.
Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang evaluasi perancangan. Evaluasi perancangan merupakan evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Beberapa metode untuk evaluasi perancangan yaitu: pertama, cognitive walkthrough, yaitu untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal and subjektif. Kedua, heuristik evaluasi bertujuan untuk memperbaiki perancangan secara efektif melalui kinerja dan serangkaiannya tugas dengan perancangannya dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. 3. Review based, yaitu evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer, menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. 4. Model based, yaitu evaluasi perancangan dengan mengkombinasikan spesifikasi perancangan dengan evaluasi ke dalam rangkaian kerja yang sama. Selanjutnya kita bahas tentang mengevaluasi implementasi. Evaluasi ini dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem. Pertama, empirik, yaitu evaluasi eksperimen. Faktor-faktor penting terhadap kehandalan eksperimen di antaranya yaitu subjek, variabel, dan hipotesis. Perancangan eksperimen di antaranya between group dan within group. Ketiga, pengukuran statistik. Variabel yang digunakan adalah discrete variabel dan continue variabel. Keempat, teknik observasi, diantaranya think aloud, analisa protokol, automatic protokol analysis tool, dan post-task walkthrough. Kelima, teknik query, diantaranya interview. Keuntungannya adalah tingkatan pertanyaan yang dapat disesuaikan dengan konteks dan evaluator yang lebih mendalami pertanyaan. Kemudian kuesioner,
Metode kurang fleksibel tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Oke, yang terakhir adalah tentang bagaimana memilih metode evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yaitu 1. Tingkatan siklus. 2. Jenis evaluasi. 3. Tingkatan objektif atau subjektif. 4. Jenis ukuran yang tersedia. 5. Informasi yang tersedia. 6. Kesiapan dari suatu respon. 7. Tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Yang terakhir, sumber yang tersedia. Terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang teknik evaluasi kepada interaksi manusia dan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.